Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Yogi Trimedia Panjaitan dengan NIM 11S24023 dan teman saya. Taman Combing NIM 11S244034. Nah, di sini kami akan menjelaskan prototipe skenario pemesanan makanan di kantin. Nah, kami sudah membuat prototipe di sini, prototipe dengan lo-fi. Nah, di sini. Pada video presentasi kali ini, eh, sa- kami akan menjelaskan alur skenario pemesanan makanan di kantin. Prototipe ini menggambarkan pengalaman penggunanya dari awal membuka halaman utamanya, memilih menunya, melakukan konfirmasi pemesanan, sampai memantau status pesanannya secara real time. Nah, skenario yang kami gunakan dalam contoh ini, seorang pengguna, user, yang ingin memesan satu porsi nasi goreng spesial di kantin Del. Melalui alur ini, kita bisa melihat bahwa sistem nggak hanya memudahkan proses pemesanannya, tapi membantu usernya juga mengetahui estimasi waktunya, eh, kemudian lokasi pengambilannya, notifikasinya kalau makanannya sudah selesai dimasak. Nah, biar lebih mudah dipahami, kami akan menjelaskan berdasarkan urutan 4 layar yang kami buat sebagai prototipenya. Eh, saya akan menjelaskan apa yang dilakukan pengguna, informasi apa yang terlihat pada layar, manfaat setiap tampilannya dalam mendukung mm, pengalaman dalam memesan yang cepat, sederhana, dan jelas. Nah, di sini bisa kita lihat bagian pertama, beranda. Eh, Pada layar pertama ini, usernya berada di halaman beranda. Eh, Bisa kita lihat di bagian atas ada identitas kantin, kantin Del, beserta status layanan yang menunjukkan bahwa kantinnya lagi buka. Informasi ini penting karena sebelum memesan, pengguna usernya perlu tahu mendapatkan kepastian kalau layanannya dari kantin ini sedang tersedia apa tidak. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa lihat terdapat kolom pencarian makanan, cari makanan ini. Nah, fitur ini membantu usernya apabila kantinnya memiliki banyak pilihan menu. Pengguna nggak harus usernya nggak harus melakukan scroll terlalu lama karena cukup cari nama makanannya, nama menunya, search, kemudian diklik gitu. Pada contoh ini penggunanya ingin memesan nasi goreng. Kalau secara visual kita juga melihat menu nasi goreng. Agar pilihan yang ditampilkan ini lebih relevan, ini membuat uh, user interface-nya uh, terasa ringkas dan efisien. Eh, Pada bagian daftar menu ini terlihat kartu produk nasi goreng dengan harga 15.000. Kartu menu ini dibuat sederhana namun informatif karena memuat nama makanan, harga, tombol tambah di sisi kanannya. Dan dalam skenario ini usernya menekan tombol tambah pada menu nasi goreng. Aksi ini akan menjadi pintu masuk untuk menuju layar berikutnya, yaitu detail menu, agar user juga bisa menyesuaikan pilihan sebelum pesanannya benar-benar dimasukkan ke keranjang. Jadi, pada layar beranda ini fokus utama kami adalah membantu usernya menemukan menu secepat mungkin. Dari sisi pengalaman pengguna, layar ini menurut kami berperan sebagai titik awal yang intuitif karena semua elemen penting sudah tersedia. Status kantinnya ada, uh, fitur search-nya ada, filter kategorinya ada, daftar makanannya lengkap, dan tombol aksinya untuk mulai memesan. Nah, dan kita lanjut ke halaman kedua, layar kedua, yaitu detail menu. Setelah usernya menekan tombol tambah pada menu nasi gorengnya, sistemnya menampilkan layar detail menu. Pada bagian atas ada judul nasi goreng spesial. Nah, sehingga usernya tahu menu apa yang sedang dipilih. Di bagian tengahnya kita bisa lihat area foto itemnya yang berfungsi memperjelas visual produk dan meningkatkan keyakinan pengguna sebelum memesan. Di bawah nama menu, pengguna dapat melihat informasi ketersediaan, misalnya tersisa 8 porsi. Uh, Informasi stok seperti ini sangat penting dalam aplikasi kantin karena bisa tujuannya untuk mencegah terjadinya pesanan pada menu yang sebenarnya sudah hampir habis atau sudah kosong tidak tersedia lagi.
Yang berikutnya, user memilih varian tingkat pedasnya. Nah, pada prototipe yang kami buat ini tersedia tiga opsi, tidak pedas, sedang, pedas. Nah, dalam skenario ini, user memilih tingkat pedas sedang. Pemilihan varian seperti ini membuat sistemnya uh, lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan selera usernya tanpa perlu menulis catatan tambahan yang terlalu panjang. Setelah menentukan varian, pengguna juga dapat mengatur jumlah pesanan melalui uh, kontrol minus dan plus. Pada skenario ini jumlah tetapnya satu porsi sehingga nilai yang tampil adalah satu. Komponen ini menurut kami penting untuk memberikan kendali langsung kepada pengguna untuk menambah atau mengurangi pesanan tanpa harus kembali ke halaman sebelumnya begitu. Nah, secara keseluruhan layar detail menu ini fungsinya sebagai ruang personalisasi pesanannya. Eh, User tidak hanya memilih makanan, tetapi juga menyesuaikan detail yang diperlukan sebelum masuk ke tahap konfirmasi. Ini menurut kami sangat membantu mengurangi kesalahan pesanan dan membuat proses pemesanan yang lebih akurat. Nah, pada layar ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga pada layar yang ketiga yaitu konfirmasi. Nah, setelah pilihan menu dan jumlah sudah sesuai, pengguna masuk ke layar konfirmasi, di mana di bagian atas terlihat informasi keranjang yang menunjukkan bahwa saat ini ada satu item yang akan dipesan. Nah, di nama menu yaitu ada nasi goreng spesial ditampilkan kembali bersama ringkasan pesanan satu kali kali satu dan harga 15.000. Nah, ini penting untuk memastikan pengguna dapat meninjau ulang pesanan sebelum melanjutkan. Nah, di bawah ringkasan item itu sistem menampilkan subtotal sebesar 15.000. Nah, penampilan subtotal secara jelas memberikan eh, transpara- transpa- transparansi biaya. Nah, eh, pengguna bisa langsung memahami total yang harus dibayarkan tanpa kebingungan atau perhitungan manual. Nah, selanjutnya tersedia kolom catatan untuk eh, kantin. Nah, fitur ini berguna apabila pengguna ingin memberi instruksi tambahan, misalnya tanpa bawang, lebih banyak sayur, atau minta sambal dipisah. Walaupun dalam skenario ini belum eh, skenario ini kolom tersebut tidak diisi. Nah, keberadaannya memperlihatkan bahwa sistem sudah mengakomodasi kebutuhan khusus pengguna. Nah, salah satu informasi paling penting pada layar ini adalah estimasi waktu siap. Nah, yaitu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Bagi pengguna kantin, estimasi ini sangat membantu untuk mengambil keputusan, misalnya apakah ia menunggu mengerjakan aktivitas lain, eh, aktivitas lain terlebih dahulu, atau datang ke lokasi pengambilan pada waktu yang tepat. Nah, setelah semua informasi dirasa sesuai, pengguna menekan tombol konfirmasi pesanan. Tombol ini menjadi keputusan final yang mengirim pesanan ke pihak kantin. Dengan demikian, layar konfirmasi berperan sebagai titik pengecekan akhir agar pesanan yang masuk benar-benar sudah benar, jelas, dan siap diproses. Untuk bagian keempat yaitu status layanan, status pesanan. Nah, sesudah pesanan konfirmasi, sistem mengarahkan pengguna ke layar status pesanan. Eh, Pada bagian atas terlihat nomor pesanan, misalnya itu ada status status pesanan eh, A042, sehingga pengguna mempunyai identitas transaksi yang jelas.
Nomor ini penting untuk memudahkan verifikasi ketika mengambil makanan di kantin. Tepat di bawahnya terdapat status utama yang menunjukkan bahwa pesanan sedang dimasak. Selain itu, sistem juga menampilkan estimasi misalnya 8 menit lagi. Eh, Informasi ini memberi rasa tenang kepada pengguna karena ia tahu pesanan sudah diterima dan sedang diproses oleh kantin. Nah, prototipe ini juga menampilkan indikator progres dengan tahapan diterima, dimasak, dan siap. Dalam contoh yang kami buat ini, status sudah bergerak dari diterima ke dimasak, sementara tahap siap belum aktif. Nah, visual progress seperti ini sangat efektif karena pengguna dapat memahami posisi pesanan hanya dalam sekali lihat, tanpa harus membaca penjelasan panjang. Di bagian bawah terdapat rincian pesanan masih ditampilkan kembali, termasuk informasi lokasi pengambilan. Misalnya di loket, eh, ambil di loket kantin A. Nah, ini membuat pengguna tahu kemana harus datang saat makanan selesai. Nah, selain itu terdapat notifikasi aktif yang memberitahu bahwa ponsel akan bergetar saat makanan siap. Nah, fitur notifikasi ini sangat relevan untuk konteks kantin yang ramai. Nah, karena pengguna tidak harus terus-menerus membuka aplikasi untuk mengecek status. Nah, melalui layar status pesanan, pengguna eh, menjadi lebih lengkap. Nah, proses tidak berhenti setelah konfirmasi, tetapi harus didampingi sampai makanan siap diambil. Ini meningkatkan rasa percaya, mengurangi antrian yang tidak perlu, dan membuat layanan kantin terasa lebih modern dan terorganisir. Oke, untuk penutup, prototipe ini menunjukkan alur pesanan makanan di kantin yang sederhana namun efektif. Pengguna dimulai dari mencari menu di beranda, menyesuaikan pilihan pada detail menu, meninjau ulang pada halaman konfirmasi, lalu memantau progres pada status pesanan. Keunggulan dari alur ini terletak pada kejelasan informasi di setiap tahap. Pengguna selalu tahu apa yang sedang dipilih, berapa harganya, berapa lama estimasi menunggu, dan kapan makanan siap diambil. Dengan demikian, prototipe ini tidak hanya berfungsi sebagai tampilan termuka, tetapi juga sebagai solusi untuk mempercepat layanan, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan kenyamanan pengguna di lingkungan kantin. Sekian dan terima kasih.